Teman-teman, tangannya buntung teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini utuh loh teman-teman. Yang ini buntung teman-teman. Astagfirullah. Nih, patah segini. Dia pergi ke sana itu bukan lewat jalur PT resmi, tapi ini ilegal teman-teman. Jadi dia ke sana, Kamboja itu lewat jalur turis teman-teman. Ya, padahal turisnya pun bukan ke Kamboja teman-teman, tapi ke negara Arab Saudi. Tapi sama orang yang membawa dia turun katanya di Kamboja mau transit. Ya, mau transit. Tapi naas, dia malah ditipu. Ketika dia di Kamboja, justru yang membawanya itu menyerahkan dia ke sebuah oknum mafia. Ya, langsung dia diseret, dikira kan dia turis ya teman-teman ya. Dia di Kamboja, malah diseret, dia ketakutan karena tujuan dia itu ke Arab Saudi. Iya, karena tekanan begitu berat, akhirnya dia lebih memilih auzubillahi min dzalik dari lantai 15. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Ini saya Mas Rek berada di sini. Ini kenapa saya di sini? Karena saya itu disuruh ya teman-teman ya oleh seorang keluarga. Ini keluarganya itu nggak balik-balik 10 tahun di luar negeri dan tanpa ada kabar gitu teman-teman. Dan ini saya melakukan penerawangan, ternyata dia itu tidak berada di luar negeri ya. Kayak jiwanya itu ataupun ruhnya bisa dikatakan itu di sekitar sini gambarannya teman-teman. Dan saya menerawangnya seperti itu. Ini aneh ya. Katanya orang tuanya bilang dia itu keluar negeri. Dan sejak keluar negeri itulah setelah sampai di luar negeri putus kontak ya. Ketika di bandara oke, sampai di luar negeri putus kontak. Dan ketika dicari ya di kantor apa itu namanya BP2TKI ya. Nah itu teman-teman ya, itu nggak ada datanya ya, nggak ada datanya kalau dia itu bekerja di luar negeri gitu teman-teman. Nah ini yang menjadi pertanyaan keluarganya, lantas kemana anak saya gitu teman-teman. Dan ini saya mendapatkan gambaran kok di sini aneh gitu teman-teman. Dan setelah saya bertanya tadi, ternyata ini adalah tanah yang dia beli. Jadi selama dia di luar negeri dia itu putus kontak, tapi uang mengalir gitu teman-teman. Mengalir, bahkan sampai sekarang uangnya itu masih mengalir, tapi nggak pernah ada kabar anaknya di mana, bagaimana, nggak ada. Ya jadi ketika memang berangkat ke luar negeri saya bertanya, dan ini memang kayak dari PT-nya itu ya, saya nggak tahu PT-nya itu apa, yang jelas bilangnya itu PT. Jadi nanti gajian langsung dikirim ke rekening yang dicantumkan tersebut gitu teman-teman. Dan saya nggak tahu ya ini PT-nya beneran atau tidak. Setelah saya cek, saya cari, ternyata nggak ada. Jadi saya yakin ini adalah PT abal-abal, bukan PT sungguhan gitu teman-teman. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat saya, kok bisa kayak gini lulus gitu teman-teman, lulus bisa menerbangkan ke luar negeri, harusnya kan banyak ya persyaratannya. Apakah ini sindikat tertentu saya juga nggak tahu, tapi kok uangnya balik gitu teman-teman, uangnya masuk terus hingga sekarang uangnya masih masuk. Dan ini adalah tanah pegunungan yang dibeli oleh orang tuanya dari uangnya tersebut teman-teman. Dan herannya kok dia ada di sini, saya merasakannya dia itu ada di sini ya. Jika kalian menggunakan atau sejenis permainan jalangkung di tempat ini, saya yakin dia akan masuk di tempat ini. Nah ini saya tinggal mencari titik terang ya. Soalnya di sini tuh saya cari-cari dari tadi ya, nggak ada pohon durian. Ini yang perlu saya cari ini. Tadi di belakang sudah saya cari, nggak nemu. Coba kesini ya Mas Evi ya.
pohon durian bukan ya? Bukan itu, Mister. Oh, bukan ya? Katanya cuma ada satu-satunya di tempat ini. Oke. Kali ini pohon apa Mas Evi? Saya kurang paham sih pohon durian itu apa yang ini ya? Bukan ya? Oh. Bentar. Ini kayaknya nggak perlu cari pohon durian. Saya sudah mencium. Ini kok baunya amis sekali nih. Iya kan? Kok dari sana? Astagfirullahaladzim. Itu kok kelihatan Mas Evi? Assalamualaikum. Kenapa dia diem aja? Assalamualaikum. Gak mau jawab. Itu pohon durian itu, Mister. Hah? Itu. Mana? Iya, di samping itu. Yang gede ini? Iya. Bukan lah. Masa durian segede ini? Durian itu, Mister. Serius. Hah? Oh iya Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Soalnya gambaran yang saya lihat itu wajahnya bukan kamu. Kenapa jadi seperti ini? Kamu jangan menipu saya. Kamu mau menipu saya? Oke. Siapa namamu? Benar juga ya. Siapa nama ibumu? Oh iya. Ayahmu siapa? Kapan kamu lahir? Astagfirullah. Benar semua teman-teman. Astagfirullah. Kemana tangan kamu? Teman-teman. Astagfirullah. Teman-teman, tangannya buntung teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini utuh loh teman-teman. Yang ini buntung teman-teman. Astagfirullah. Nih, patah segini. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukannya engkau di luar negeri? Ini kalau bisa dilihat ya, ini ukurannya segini, berarti buntungnya itu segini teman-teman. Ya, nah sekitar segini. Segini ini buntung, kepotong. Saya nggak tahu ini, aduh, halus banget lagi. Bagian sininya halus. Astaga. Dan kenapa kepala kamu itu berdarah seperti ini? Astagfirullah. Tenang. Saya tidak bermaksud untuk saya dari keluargamu. Saya di sini mencarimu karena ibumu mengkhawatirkanmu. Iya, ibu. Kamu ingat?
Toh kamu pun nggak tahu kenapa kamu ada di sini. Ya, kamu rasakan tempat ini adalah tempat yang paling nyaman. Apakah kamu lupa kalau kamu memiliki seorang ibu? Oke, sekarang saya minta tolong jelaskan apa yang terjadi padamu dan kronologinya bagaimana? Heeh. Iya. Astagfirullah. Kerja apa di sana kamu? Caranya? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, astagfirullah. Saya mau menceritakan ini bagaimana, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi dia memang benar bekerja di luar negeri, tapi dia itu bekerja di Kamboja teman-teman. Astagfirullah. Ini saya mau menceritakan agak sedikit gimana gitu. Dia pergi ke sana itu bukan lewat jalur PT resmi, tapi ini ilegal teman-teman. Jadi dia ke sana, ke Kamboja itu lewat jalur turis teman-teman. Ya, padahal turisnya pun bukan ke Kamboja teman-teman, tapi ke negara Arab Saudi. Tapi sama orang yang membawa dia turun katanya di Kamboja mau transit. Ya, mau transit. Tapi naas, dia malah ditipu. Ketika dia di Kamboja, justru yang membawanya itu menyerahkan dia ke sebuah oknum mafia. Ya, langsung dia diseret, dikira kan dia turis ya teman-teman ya. Dia di Kamboja, malah diseret, dia ketakutan karena tujuan dia itu ke Arab Saudi. Bahkan dia itu sampai belajar bahasa Arab yang sangat bagus. Di Kamboja dia kebingungan, nggak tahu mau ngomong apa ini, apa itu, nggak ngerti. Akhirnya dia nurut saja. Ya, ketika di sana semua data-datanya, paspornya, ya, KTP-nya diambil semuanya. Dia dipekerjakan di situ. Ya, di situ dipekerjakan di mana? Ya, di sebuah yang namanya judi online teman-teman. Di sana dia dipekerjakan, ya, jadi dia wajib bekerja selama 14 jam dalam sehari teman-teman. Itu pekerjanya itu hanya di judi online. Dia bekerja di situ hanya untuk membuat akun-akun yang atas nama Indonesia. Jadi dia di situ kayak menyebarkan iklan-iklan ya untuk orang-orang Indonesia yang melakukan judi online tersebut. Dan dia sebenarnya ingin keluar, tapi selalu diancam, datanya disita. Ya, dia sempat kabur sekali, ya, tapi jarinya, nauzubillah min dzalik, yang sebelah kiri awal mulanya itu dipotong karena saking kejamnya mafia di sana teman-teman. Makanya yang kiri ini teman-teman. Dan dia diberi syarat kepada, ya, dari bosnya dia, mafianya, diberi syarat kepada dia, kamu saya kembalikan ke negara kamu, tetapi dengan satu syarat. Kamu bawa 4 orang dari negeri asalmu ke sini, saya bebaskan kamu. Dia bingung. Ya, bahkan dia juga sebenarnya korban dari orang terdahulunya ya yang mengorbankan dia. Ya, jadi yang awal itu memang sudah membawakan 4 orang termasuk dia, dan yang itu sudah kembali ke negerinya. Tapi selama dia di Kamboja dia dibayar teman-teman, memang dibayar. Bayarnya cukup mahal ya, sampai 18 juta per bulan, dan dikirimkan ke
rekeningnya langsung. Memang besar. Dan dia nggak betah. Soalnya di sana itu kalau ngantuk langsung digaplak teman-teman ya. Digaplak. Dan kenapa bisa sampai putus segini? Ini karena nauzubillah min dzalik, dia mencoba kabur sudah 3 kali. Tapi selalu ketangkap oleh mafia tersebut. Akhirnya dipotong segini. Nauzubillah min dzalik. Dan dia sekarang sudah meninggal, tapi uangnya masih mengalir teman-teman. Ini yang saya anehkan, uangnya masih mengalir. Wow, ngeri ya. Bagaimana cara uang itu mengalir? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, dia kan membuat akun, ya. Dia itu adalah sebuah admin ataupun bisa dikatakan kayak affiliate gitu ya teman-teman ya. Dia adalah pusatnya, ya. Dia mempunyai beberapa. Jadi ketika orang masuk judi online terus lewat link yang dia bagikan, maka keuntungan akan masuk ke dia. Jadi selamanya ketika ada orang yang memang mendownload aplikasi tersebut, ya, yang dari dia, yang linknya itu memang dari dia, maka uang akan mengalir terus selamanya sampai nggak ada orang yang masuk lewat link tersebut. Makanya sampai sekarang masih ini, dan otomatis uangnya masuk karena rekeningnya rekening orang tuanya. Apa kejanggalan? Astagfirullah. Jadi kamu lebih memilih seperti ini. Astagfirullah. Jadi teman-teman, dia sebenarnya kenapa menjadi seperti ini dan kepalanya berdarah? Sebenarnya kepalanya itu sudah hancur teman-teman. Tapi waktu saya melakukan doa bersama keluarganya, itu wajahnya nggak seperti ini ya teman-teman ya. Wajahnya ya ganteng gitu teman-teman. Ini karena dia nggak kuat ya menahan semua ini selama, sebenarnya dia sudah meninggal lama, 5 tahun yang lalu. Dia nggak kuat bekerja selama 5 tahun di Kamboja dengan tekanan seperti itu, kerja yang over gitu teman-teman ya. Jadi kerja, tidur, bangun, langsung kerja gitu teman-teman. Astagfirullah. Memang kerjanya di dunia online, tapi ini membosankan ya menurut kita ya. Sedangkan dia nggak pernah merasakan uangnya. Soalnya uang langsung masuk ke Jawa gitu teman-teman. Langsung ke negerinya, di negeri kita. Jadi dia nggak tahu, nggak merasakan. Dia hanya diberi makan, dia diberi makan. Mungkin kalau dikasih uang nanti dia kabur. Bukan begitu? Iya. Karena tekanan begitu berat, akhirnya dia lebih memilih nauzubillah min dzalik dari lantai 15. Seperti itu teman-teman. Gak usah saya sebut, soalnya kalau disebut bahaya juga. Astagfirullah. La ilaha illallah. Lantai 15. Makanya kamu hancur seperti ini. Oh, jadi kamu, astagfirullah. Jadi teman-teman, dia ini nggak kuat karena memang tangannya itu sudah di ini. Auzubillah min dzalik yang ini. Astagfirullahaladzim. Sampai ya Allah, nggak tega saya ya. Kenapa tidak tangan kanan? Oh, jadi tangan kanan buat ini, pegang mouse gitu, buat mengatur. Apa? Oh, astagfirullah. Jadi teman-teman, judi online yang terjadi di luar negeri ya. Ini kalau di Indonesia kan semuanya diberantas ya. Kalau di negara luar negeri kan masih bebas. Itu memang kenapa kayak pemain itu bisa banyak dan juga cair, ternyata mereka diberi
hadiah ataupun uang ya dari mereka melakukan yang online tersebut, ternyata itu dikasih teman-teman. Jadi setiap 1 minggu sekali dikasih, 1 minggu sekali dikasih. Tapi dari 1 minggu tersebut perusahaan untung ya, dari 7 hari untung 6 hari. Astagfirullah. Makanya astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi yang melakukan keputusan seperti ini ada 2 orang, kamu dan teman kamu. Astagfirullah. Jadi teman-teman, ternyata sahabatnya dia itu karena dia kaburnya lebih sering dan ketangkap terus, kakinya teman-teman yang di ini ya teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan kenapa dia tidak tenang ya? Ini karena memang kesalahan dia sendiri. Ya, mungkin kalau dia itu sabar, dia akan lebih kuat teman-teman. Kalau dia sabar, dia akan lebih kuat. Ya, dia lebih memilih lebih cepat menyelesaikan dengan cara hal itu daripada bertahan ataupun mencoba lari gitu teman-teman. Lari dari tempat tersebut, mungkin ke kedutaan atau gimana gitu teman-teman. Astagfirullah. Ya Allah, kalau kayak gini kan kamu yang menyesal, kamu nggak akan mendapatkan ketenangan. Bahkan saya nggak tahu, surga pun nggak tahu akan mendekatimu atau tidak. Astagfirullah. Iya, saya akan sampaikan ini kepada orang tuamu sesungguhnya. Saya akan ceritakan. Tapi saya akan ceritakan dengan perlahan. Perlahan-lahan sekali. Saya takut mengecewakan orang tua kamu. Astagfirullah. Kamu mau ke rumah? Oh, kalau mau ke rumah, janganlah dengan penampilan wujud seperti ini. Nggak bisa. Astagfirullah. Dia baru ingat rumah teman-teman. Ternyata selama ini dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu dia mau kemana arahnya, karena ini tanah yang orang tuanya beli, ya, dengan uang dia. Jadi selama ini dia nggak tahu kalau dia masih memiliki keluarga. Baru saya ingatkan tadi, dia ingat rumah, dia ingat rumah, dia ingat rumah. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ini kejadian yang ini, teman-teman, ini meskipun kalian seberat apapun ya ujiannya, tolonglah jangan sampai kalian ya memutuskan untuk hal kayak gini. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Ya, teman-teman ya, astagfirullah, astagfirullah. Kita selalu menyebut ya, astagfirullah. Makanya di mana kita itu dianjurkan untuk mengaji ketika kecil karena untuk kesadaran kita sendiri, teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini pesan juga kepada sahabat kita ya. Kalau mau ke luar negeri, kita selidiki dulu, cari di Google ya, kan ada. Ataupun kita cari di www mungkin BP2TKI ataupun apalah keimigrasian untuk mengecek apakah PT itu resmi atau tidak, ataupun hanya asal nama-nama PT gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita keluar negeri, kita itu resmi dengan jalur visa kerja, bukan visa turis ya, yang berlaku paling hanya 6 bulan atau 3 bulan gitu teman-teman. Jadi kita lebih hati-hati ya. Memang kita sedikit tergiur dengan gaji di luar negeri yang begitu banyak ya. Pemaning di Korea, apalagi di Korea ya teman-teman ya. Di Korea, di Jepang ya, di Australia ya. Itu memang gajinya tinggi-tinggi teman-teman ya. Di atas 20 juta. Ya, bahkan nyampe 30 juta gitu teman. Tapi kita juga ke sana harus hati-hati. Toh pemerintah sudah menyiapkan wadah G2G gitu teman-teman ya. Kayak G2G itu program pemerintah ke luar negeri ya. G2G ke Korea ada, ke Jepang ada, ke Australia juga ada gitu teman-teman ya. Jadi
lewatlah jalur resmi dari pemerintah. Jangan dari PT yang kita bayar sekian, ya nyampe 80 juta mungkin. Kadang kan ada ya, di desa saya itu juga banyak yang ke Taiwan bayar 80 juta berangkat gitu. Wow, dimiming dengan gaji besar 18 juta. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini saya dapat pelajaran dari orang ini, ya, bahwa ketika kita meninggal, kita itu memang sebagian besar ingatan kita itu akan hilang, ya, karena ketika meninggal itu kita sudah tidak memiliki otak, teman-teman, ya. Kita hanya berjalan sesuai dengan nurani gitu, teman-teman, ya. Kalau mungkin kita meninggal masih mempunyai otak yang berjalan, ya, mungkin nanti di surga kita akan membuat ini itu ya gitu ya. Berpikir, wah, saya istrinya ini mau ganti ini itu. Wah, ini kita nggak tahu ya, wallahu alam. Tapi memang sebagian akan hilang kecuali kita diingatkan. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saya Mr. X undur diri. Saya akan menyusul, takutnya nanti keluarga kaget. Ya mudah-mudahan sih keluarga nggak bisa melihat ya, soalnya itu masih goib. Mudah-mudahan keluarganya nggak bisa melihat. Saya akan berbicara seperti saya itu hanya seorang translator gitu ya, teman-teman, ya, ataupun juru bicara, bisa dikatakan jubire gitu aja, teman-teman. Oke, sampai di sini saya Mr. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.